Assalamualaikum Football United ringan amatiran ala gue. Senin malam gue kali ini ngobrol ringan. Jadi seperti gue tulis di judul ya, ini ada 22 pemain yang menurut gue terbaik versi preseason, karena preseasonnya sudah berlangsung secara keseluruhan, mulai dari Bangkok, diakhiri di Old Trafford. Dimulai dengan kemenangan, diakhiri dengan seri menghadapi Rayo Vallecano. Nah, dari rangkaian uji coba preseason persiapan ini, gue juga punya 22 pemain. 22 ini sebenarnya gue bagi dua ya. Jadi ada tim utama, ada tim cadangan, kurang lebih demikian. Ini kalau melihat bagaimana Erik ten Hag memainkan komposisinya hampir atau di sebagian besar preseason match ya, atau di pertandingan preseason, walaupun tentu saja di akhir-akhir itu kan lebih banyak memberikan menit bermain kepada tim yang bermain di babak pertama. Tapi sebelumnya itu kan berimbang ya, dan ini juga sekaligus gue ingin melihat versi gue kedalaman skuad dari Manchester United, terutama dari sisi teknis. Formasi tentu saja pakai 4-2-3-1 karena ya praktis formasi inilah yang selalu dijadikan formasi awal, sistem awal oleh Erik ten Hag di seluruh pertandingan Manchester United ya. Baik itu di Bangkok, Australia, Oslo maupun juga di Old Trafford. Nah, dari sistem 4-2-3-1 itu gua melihat ada 11 pemain di tim A, 11 pemain di tim B, kurang lebih demikian. Mungkin tim A ini adalah tim utamanya, sementara tim B ini mungkin tim backupnya atau tim cadangannya ya. Nah, gua melihat pemain di formasi ini itu juga tentu saja berdasarkan menit bermain mereka ya, karena ya kebetulan gue juga selalu menyaksikan semua partai. Ada beberapa pemain mungkin yang tidak gua masukkan, sekalipun pemain tersebut bermain bagus, tapi mungkin karena dia tidak bermain di di banyak pertandingan, atau bahkan hanya di satu pertandingan tapi di beberapa menit saja ya. Katakanlah seperti kayak Arun Hansen ya kan, itu kan dia bagus tapi hanya bermain menitnya sedikit, dan gue belum bisa menilai konsistensi permainnya seperti apa, beda sama pemain-pemain lain. Jadi mungkin ada pemain-pemain seperti itu tidak gue masukkan, walaupun menurut gue punya potensi untuk lebih bagus. Cuman ya sekali lagi gue tidak bisa menilai ya. Ini sekali lagi subjektifnya gue tidak bisa menilai poin konsistensi. Oke, langsung aja tim utama. Lini belakang ya. 5 pemain, 4 pemain belakang plus keeper. Ini ada David De Gea. David De Gea ya menurut gue tampil cukup bagus, bukan hanya dari penyelamatan tapi juga build up ya. Cukup banyak serangan berbahaya dari Manchester United yang diawali dari build up seorang David De Gea, maupun baik itu menggunakan bola pendek ya, maupun juga bola direct jarak jauh yang cukup lumayan akurat menurut gue. Ini tentu saja merupakan hal yang berbeda dari musim lalu, dimana kalau menurut gue sih tidak begitu banyak terlibat ya David De Gea dalam build up serangan. Tapi kali ini di preseason ini sangat sering sekali dia terlibat. 4 pemain belakang, Diogo Dalot di bek kanan. Ya, gue pikir Diogo Dalot banyak ditampilkan oleh Erik ten Hag. Nampak betul dia diberikan kepercayaannya di bek kanan. Sering gue sebutkan juga, walaupun belum berada di level top ya, top player atau world class player, pemain tingkat dunia, tapi menurut gue untuk dilihat dari pemain bek kanan Manchester United, gue lebih percaya Diogo Dalot dibandingkan pemain lain untuk menempati posisi utama bek kanan. Konsistensi menurut gue secara umum ya, secara garis besar, memang betul tidak selalu main bagus ya kan, ada beberapa waktu juga dia bermain tidak bagus. Karena ya namanya pemain juga nggak mungkin main bagus terus, tapi ketika dia bermain tidak bagus, bagaimana itu bisa tertutupi ya kan ketika dia bermain juga lebih bagus lagi. Dan itu menurut gue ya cenderung konsisten lah ya, bermain di posisi bek kanan. Bek tengah tentu saja ada 2 pemain. Gue memilih Harry Maguire, selain dia memang kapten. Gue lihat di partai
yang Manchester United bermain ya, secara umum, secara general dia bermain bagus, baik itu ketika bertahan maupun juga menyerang ya. Ini terlihat ada peningkatan dibandingkan dengan permainan musim lalu. Mudah-mudahan bisa lebih konsisten lagi. Sering Manchester United ada satu ketika melawan Melbourne Victory, ketika dia bermain kebobolan ya, walaupun menurut gue udah terangkan dan ini juga dijelaskan oleh Erik ten Hag juga ya, bukan salah individu tapi salah kolektif, karena ya awal serangan kenapa Melbourne Victory itu bisa melakukan itu juga di daerah kiri Manchester United sangat lowong. Nah, tandemnya siapa? Tentu saja ini menjadi pertanyaan karena ada banyak pemain ya kan, ada Varane, ada Eric Bailly, maupun juga pemain baru Lisandro Martinez. Nah, untuk Lisandro Martinez sendiri, gua melihat kemarin ketika menghadapi Rayo Vallecano bermain cukup oke, cukup lumayan, tapi hanya 45 menit. Ini menyulitkan gua untuk melihat apakah dia bisa konsisten atau tidak. Jadi tidak gua masukkan dulu karena menurut gua ya dengan amatiran, ya gua tidak cukup lama ya, tidak cukup banyak untuk menilai sang pemain. Nah, bagaimana dengan pemain-pemain lain? Ada Eric Bailly juga ya kan yang tampilannya cukup bagus, maupun juga Rafael Varane yang beberapa pertandingan dia tampil oke, utamanya ketika menghadapi Rayo Vallecano. Tapi gue memilih Victor Lindelof. Kenapa? Karena di banyak pertandingan ketika dia bermain ya bersama dengan tim utama di babak pertama, gue menilai secara general, secara umum tampilannya cukup oke, baik itu defending maupun juga ketika melakukan build up. Dia bisa menjadi penghubung antara penjaga gawang paling tidak dengan pemain tengah, pun juga pergerakannya dalam menutup penyerang-penyerang lawan itu menurut gue cukup oke secara keseluruhan ya dari rangkaian tur ini. Dia juga sering dimainkan oleh Erik ten Hag, oleh karena itulah artinya menit bermainnya juga oke, banyak, dan di menit bermain yang banyak itu sekali lagi menurut gue secara umum dia tampilannya cukup bagus. Jadi gue memilih Victor Lindelof. Di back kiri gue memilih Tyrell Malacia. Kenapa? Menit bermainnya cukup banyak juga, dan di menit bermain yang cukup banyak itu dia menurut gue tampil cukup konsisten, tampil cukup baik ya, baik itu secara bertahan maupun juga secara menyerang. Sempat di awal-awal dia lebih banyak ketika menghadapi Liverpool kalau tidak salah ya, dia dimasukkan di tim babak kedua, tidak berkembang karena maksud gue tidak berkembang begini, dia lebih banyak bertahan, jadi lebih terkonsentrasi untuk memperkuat pertahanan dibandingkan kontribusinya dia ketika menyerang. Tapi di pertandingan-pertandingan lainnya ketika dia dipasang di tim babak pertama, nah kontribusi menyerangnya terlihat, ternyata dia cukup bagus, cukup berani. Adaptasi itu menurut gue yang jadi faktor utama ya. Seorang Tyrell Malacia ini ternyata bisa berlangsung cukup cepat, dan menurut gue ini juga sesuatu yang mengagetkan. Bagaimana dia bisa cepat menyatu ya dengan pemain-pemain lain dan juga sistem permainan yang ingin diterapkan oleh Erik ten Hag. Tampak dia tidak hanya bermain di tepi sebelah kiri tapi juga berani masuk ke tengah. Dia juga tampil cukup fluid, cukup cair, bahkan ketika melakukan umpan ya di sepertiga pertahanan lawan tidak melulu menggunakan kaki kiri. Ada salah satu gol, gue lupa melawan siapa itu, kalau tidak salah melawan Crystal Palace ya, dimana itu diawali dengan crossing kaki kanan ke Diogo Dalot memberikan assist. Nah, tapi yang menarik adalah itu tadi, umpan ke Diogo Dalot dari seorang Tyrell Malacia itu digunakan, atau ya dia menggunakan kaki kanan. Oke, lini belakang sudah, bergeser ke lini tengah. Nah, pivot gua memilih Christian Eriksen dan juga Fred. Ada beberapa nama ya kan, tapi gue lebih memilih Fred. Mungkin masih ada nama Zidane Iqbal, Charlie Savage, tapi menurut gue melihat perkembangan dari musim-musim sebelumnya, Fred ini menunjukkan perkembangan yang menurut gue masih terus berlanjut. Memang dia sekali lagi belum merupakan gelandang yang ya kelas dunia, gelandang sempurna dibandingkan dengan gelandang-gelandang lain yang ada di klub lain ya, tapi menurut gue kemarin dia bisa memainkan peranan yang baru di sistemnya Erik ten Hag. Artinya dia bisa menjadi penghubung antara lini belakang dan juga lini depan. Dia tidak ragu-ragu menjemput bola, pun juga ketika melakukan duel-duel di lini tengah ya, dia juga bisa melakukannya dengan cukup bagus, secara konsisten ya. Walaupun ya ada beberapa pertandingan dia nampak kesulitan ketika di pressing secara ketat. Yang gue ingat tentu saja ketika menghadapi Aston Villa. Tapi menurut gue secara general, secara umum ya gue memilih Fred daripada gelandang lain. Tandemnya siapa? Christian Eriksen. Ini juga yang membuat gue
Gue kaget sebenarnya melihat Christian Eriksen. Ternyata yang tadinya gue pikir dia akan tampil di formasi 4-3-3 ya, satu gelandang bertahan, dua di depan dia dengan Bruno Fernandes. Tapi kenyataannya dia justru lebih banyak turun di lini tengah. Ini terlihat betul ketika Manchester United menghadapi Rayo Vallecano di babak pertama dan juga ketika menghadapi Atletico Madrid. Tetap gue pasang pivot ya, walaupun dia hanya mengikuti 2 pertandingan dengan menit yang tidak penuh, tapi gue melihat pemain ini sangat luar biasa. Dia sudah bisa langsung nyetel dengan tim ya, walaupun belum secara sempurna, tapi bagaimana dia bisa mengatur irama permainan itu menurut gue juga luar biasa. Dan juga bagaimana dia bisa menjadi penghubung ya, visinya tuh luar biasa, visi bermainnya, kualitas umpannya pun juga demikian. Oleh karena itulah gue menempatkan dia di pivot. Dan ini sekali lagi gue juga ngelihat dia fasih ya bermain di posisi ini, terutama ketika Manchester United menghadapi Rayo Vallecano, di mana seorang James Garner itu cukup kesulitan untuk bisa membangun serangan, sehingga seorang Eriksen sering turun ke bawah ya, bahkan padahal sebenarnya situ ada Donny van de Beek kan tadinya, cuman ya itu tadi karena macet lini tengah pivot itu, Eriksen tidak ragu-ragu turun ke bawah, bahkan menjemput bola dari penjaga gawang sekalipun. Dan gue melihat dia punya kapasitas untuk bermain di posisi pivot ini dengan cukup baik. Oleh karena itulah gue menduetkan Christian Eriksen dan juga Fred. Lini serang tidak usah diragukan lagi, Bro Samara, Bruno Fernandes, Sancho, Martial dan juga Marcus Rashford. 4 pemain ini menurut gue merupakan senjata ya di lini depan. Ini sudah diungkapkan juga oleh Erik ten Hag, dan nampaknya kemungkinan besar banget di partai pertama lini depan ini 4 pemain ini akan tampil secara bersama kalau tidak ada yang berhalangan, karena kemarin Jadon Sancho menderita sakit sehingga tidak bisa dimainkan. Mudah-mudahan semuanya sehat jadi bisa dimainkan ketika partai pertama. Oke. Ini adalah 11 pemain utama menurut gua ya. Nah, tentu saja teman-teman punya pendapat lain bisa drop di kolom komen, is fine, gak apa-apa. Sekarang 11 kedua, langsung saja inilah dia 11 kedua ya. Ada Tom Heaton di belakang. Di belakang gue menduetkan Rafael Varane dan juga Eric Bailly. Belum ada Lisandro Martinez. Ya gue tahu betul, karena ya secara pribadi gue belum bisa menilai cukup banyak ya dari menit bermainnya dia ketika menghadapi Rayo Vallecano. Dan juga gue bandingkan dengan pemain lain yang lebih sering dimainkan. Contoh Eric Bailly yang menurut gue tampil cukup excellent, cukup konsisten. Pun juga Rafael Varane yang selain tampil ketika menghadapi Rayo Vallecano, tapi di partai lainnya gue lupa ya menghadapi siapa, dia juga tampil cukup lumayan di tim babak pertama. Oleh karena itulah gue menempatkan Rafael Varane dan juga Eric Bailly. Walaupun gue juga tahu betul ya, kalau seandainya Lisandro Martinez bisa lebih cepat lagi beradaptasi, bukan tidak mungkin dia akan mampu menyodok bahkan ke tim utama, karena dia merupakan salah satu pemain yang bagus bahkan ya. Dan kemarin sudah cukup terlihat ketika menghadapi Rayo Vallecano, tapi sekali lagi karena menit bermain yang menurut gue kurang banyak ya, gue belum bisa menilai secara keseluruhan. Ini gue loh ya. Oke, di bek kanan Ethan Laird ya, yang tampil gue lupa dia 2 kali atau 3 kali, kayaknya 2 kali deh tampil di keduanya ini dengan cukup baik itu secara menyerang maupun secara bertahan. Menghadapi Rayo Vallecano cukup excellent ketika bertahan, banyak melakukan blocks, banyak melakukan cutting umpan lawan, banyak melakukan tackling juga. Kontribusinya kita ketika menyerang menurut gue cukup bagus, cukup cepat, determinasi cukup tinggi. Sayang pada saat itu partnernya dia di lini depan ya, sayap kanan itu tidak cukup bagus. Tapi menurut gue Ethan Laird ini ya salah satu pemain yang bisa dipertimbangkan untuk menjadi bek kanan Manchester United mungkin di masa depan. Kenapa di masa depan? Karena nampaknya dia akan meninggalkan Manchester United musim ini untuk dipinjamkan kalau tidak salah ke Watford. Gue lupa, kayaknya ke Watford deh ya. Ini ada info dari seorang Fabrizio Romano. Tapi sekali lagi ini berdasarkan preseason yang sudah baru saja selesai ya rangkaiannya. Gue memilih Ethan Laird untuk di posisi bek kanan, bahkan melampaui pemain senior lain macam seorang Aaron Wan-Bissaka. Gue lebih memilih Ethan Laird. Sebelah kiri ya Alex Telles atau Luke Shaw. Gue lebih memilih Luke Shaw. Kemarin tidak tampil cukup bagus, transisi masih kurang kalau dibandingkan dengan Tarel Malaysia, terlihat masih
ya ini salah satu kekurangan sih ya transisi terutama ketika dari menyerang ke bertahan dia sering sekali terlambat Luke Shaw. Tapi dibandingkan dengan pemain lain, katakanlah seorang Alex Telles, gua masih lebih memilih Luke Shaw. Di tengah Charlie Savage dan juga Scott McTominay. Scott McTominay menurut gua sisi duel dari seorang Scott McTominay ini masih unggul di lini tengah ya, utamanya di sektor pivot. Di beberapa pertandingan pre-season yang dilalui memang masih belum ada perkembangan yang cukup pesat karena dia juga masih sering salah umpan, salah pengertian. Tapi sekali lagi, bagaimana dia mengandalkan betul ya postur tubuhnya ini menurut gue cukup jadi keuntungan tersendiri ya dibandingkan dengan pemain tengah lainnya. Cuman keakuratan dan juga visi bermain menurut gue masih harus ditingkatkan lagi. Charlie Savage, gue suka pemain ini ya, bisa langsung nyetel di sistemnya Erik ten Hag, lebih sering bermain di babak kedua, tapi kualitas umpannya menurut gue sangat-sangat bagus ya. Akurasinya cukup tinggi, visinya pun juga oke, cukup mobile, cukup cair. Mudah-mudahan ya musim depan bisa mendapatkan menit bermain yang lebih tinggi sehingga lebih berkembang lagi. Di depannya siapa? Zidane Iqbal. Gua tahu biasanya Zidane Iqbal dipasangkan di pivot, tapi menurut gua ya, ini versi gua ya mencoba dia bermain agak sedikit ke depan karena gua pikir dia punya kualitas atau kapasitas bermain juga di posisi tersebut. Melihat bagaimana cairnya Zidane Iqbal ini ketika bermain pun juga kualitas umpannya, visinya pun juga oke, sehingga mampu menghidupkan lini tengah ketika dia bermain dengan menit yang cukup bagus ya. Artinya kalau dia hanya dikasih menit 10 menit ya menurut gua agak sulit ya 5 menit terakhir katakanlah. Tapi melihat ketika bermain melawan Rayo Vallecano dia turun, lini tengah jadi dikuasai, pun juga partai-partai sebelumnya ketika dia turun di babak kedua dia mampu betul menjadi ya penghubung yang baik ya antar lini belakang, tengah dan juga depan. Oleh karena itulah gua menempatkan Zidane Iqbal. Di kanan Facundo Pellistri, ada beberapa pemain yang bisa ditempatkan di sayap kanan, tapi gue lebih memilih Facundo Pellistri. Tampil cukup bagus, menurut gue lebih bagus daripada pemain-pemain yang lain ya di sayap kanan. Mungkin yang harus diperbaiki dari Facundo Pellistri aja adalah kemampuan bertahannya, transisi dari menyerang ke bertahan. Karena terlihat betul ketika dia menyerang, dia cukup tajam, dia cukup cepat ya, dia cukup akurat juga, tapi ketika bertahan, nah ini yang masih harus diperbaiki. Di sayap kiri Alejandro Garnacho. Ya gue tahu memang menit bermainnya dia tidak banyak ya, baru diturunkan ketika menghadapi Rayo Vallecano. Tapi menurut gue ini pengecualian. Karena dia dari musim lalu udah sempat dikasih menit bermain beberapa kali kan. Walaupun tidak banyak, tapi musim ini akhirnya dinanti dia dimainkan menghadapi Rayo Vallecano. Dan menurut gue impact-nya itu cukup besar ya, dibandingkan dengan ya pemain lain katakanlah yang baru sekali turun. Beberapa pemain kan ada, tapi impact dari seorang Alejandro Garnacho ini cukup luar biasa, cukup tajam, skill cukup tinggi, determinasi juga cukup baik ya kan. Penetrasi menurut gue juga cukup tajam, hanya saja masih harus disempurnakan lagi keputusan akhirnya. Kadang dia masih salah umpan, dia kadang masih salah keputusan. Menurut gue nih wajar, masih muda tapi dia sangat bertalenta. Jadi gua memilih Alejandro Garnacho. Mudah-mudahan dia besok langsung masuk ke tim utama sehingga bisa memberikan persaingan ya, dan juga sesekali akan dimainkan oleh seorang Erik ten Hag. Di depan tidak banyak pilihan. Gua memilih Amad Diallo ya daripada striker lain. Menurut gua karena Amad Diallo sering dimainkan di pre-season. Memang tidak semua partai dia bermain bagus, tapi terlihat ada peningkatan dari partai pertama ketika dia dimainkan. Ketika menghadapi Rayo Vallecano menurut gue cukup tajam dibandingkan dengan babak pertama ya. Di partai sebelumnya pun juga demikian. Gue lupa pertama kali dia diturunkan dia tampak terlalu kaku, hanya bermain di depan saja tanpa kurang mobile, kurang cair. Tapi di pertandingan kedua sampai dengan seterusnya ketika dia dimainkan, dia tampil cukup cair, dia mau jemput bola, dia mau melakukan pressing. Salah satu hal yang bagus menurut gue di preseason kemarin dari seorang Amad adalah ketika dia melakukan pressing ya cukup efektif di daerah pertahanan lawan, cukup berbahaya, bahkan sering memenangkan bola. Pemain yang cepat tapi masih harus diuji lagi ya. Tapi gue melihat dia ini kan musim lalu tidak begitu banyak nih diberikan kesempatan, bahkan akhirnya dipinjamkan ke Glasgow Rangers, itu pun juga tidak banyak bermain. Musim ini gue berharap dia bisa diberikan menit bermain yang lebih, baik itu sebagai pemain pinjaman maupun pemain di Manchester United ya, seandainya kan yang jelas dia butuh menit bermain yang banyak.
karena gue melihat ada progres walaupun tidak besar-besar banget, tapi gue melihat ada progres, ada harapan ya katakanlah dari seorang Amad Diallo. Kurang lebih demikian 22 pemain di 2 tim yang gue ambil ya, ini berdasarkan pre-season Manchester United. Apakah pemain-pemain ini akan diturunkan oleh Erik ten Hag di partai pertama menghadapi Brighton? Dari 22 pemain ini gue yakin ya sebagian besar akan masuk ke skema starting line up dari Erik ten Hag. Artinya dari 22 pemain ini akan mengerucut ke 11 ya, dan gue yakin 11 pemain itu mungkin akan diambil dari ke 22 pemain ini tuh peluangnya cukup besar. Tapi tentu saja nanti sebelum pertandingan menghadapi Brighton, insya Allah gue pasti akan buat previewnya ya seperti biasa insya Allah. Tapi sekali lagi 2 tim ini, 22 pemain ini berdasarkan pre-season yang ya jujur gue ambil juga berdasarkan seberapa sering gue melihat mereka. Karena ketika mereka hanya bermain dengan menit yang tidak cukup banyak, ya gue juga susah secara pribadi ya, subjektifnya gue dengan amatiran, karena ya gue juga bukan scout atau apa pemandu bakat yang bisa langsung tahu hanya melihat pemain mungkin cuma 10 menit atau 15 menit, tidak ya. Tapi pengecualian untuk Garnacho sih, gue suka aja cara dia bermain ya, dan gue yakin betul ya mudah-mudahan di masa depannya nampaknya sih akan cerah. Erik ten Hag juga sudah memproses, artinya Manchester United memproses perpanjangan kontraknya kan, dan setelah disetujui juga oleh Erik ten Hag tinggal menunggu waktu saja nih. Ini membuktikan juga bahwasannya ya klub dalam hal ini Erik ten Hag juga melihat Garnacho ini pemain yang cukup luar biasa. Kurang lebih demikian ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Sehat-sehat terus keluarga. Mudah-mudahan sehat-sehat terus ya sekeluarga, dan juga murah-murah rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.